Liga Arab Saudi tidak semudah yang dibayangkan. Pelatih kiper Al Nassr yakni Guido Nani menyampaikan pujian untuk performa Cristiano Ronaldo setelah sebulan terakhir bermain di Liga Arab Saudi. Dia pun memperingatkan Ronaldo bahwa liga ini tidak semudah yang terlihat. Nani juga dengan jujur menilai tingkat persaingan di Arab Saudi. Dia mengklaim orang-orang salah mengkritik Ronaldo karena bergabung dengan klub Saudi Pro League yang menurut mereka kualitasnya sangat jauh dari Eropa. Gagal di Liga Champions, ex-PSG kembali jadikan Messi kambing hitam. Lionel Messi kembali dianggap sebagai kambing hitam atas kegagalan PSG di ajang Liga Champions. Dan mantan pemain PSG yakni Jerome Roten menilai bahwa La Pulga seperti menghilang ketika berhadapan dengan Bayern Munchen. Mantan penggawa PSG itu mempertanyakan tentang komitmen Messi pada Les Parisiens secara kolektif. Apalagi keberadaan Messi terbukti belum mampu membuat PSG berbicara lebih banyak di ajang Liga Champions usai kalah dari Bayern Munchen di babak 16 besar kemarin. Lisandro Martinez ingatkan Manchester United untuk tidak cemawa setelah menang besar. Manchester United menang besar saat menjalani laga-leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Walau begitu, Lisandro Martinez merasa Manchester United belum aman. Lisandro memilih fokus jelang laga-laga yang akan datang dan pemain yang dijuluki The Buzzer ini akan tenggelam dalam sebuah euforia. Menurut Lisandro, Manchester United sempat bermain buruk di babak pertama sampai harus menyudahi 45 menit pertama dengan skor akhir 1-1. Gol Real Betis juga berasal dari kesalahan tim. Hal ini menunjukkan bahwa Manchester United masih menyimpan kelemahan yang berbahaya bagi diri mereka sendiri. Facundo Pellistri disebut layak lebih sering main di Manchester United. Sebuah sanjungan diberikan oleh Owen Hargreaves kepada Facundo Pellistri. Ia menilai sang winger layak diberi lebih banyak kesempatan di tim utama Manchester United. Pujian ini diberikan Owen setelah pertandingan Manchester United versus Real Betis. Pada laga tersebut, Pellistri baru masuk sebagai pemain pengganti di 10 menit akhir pertandingan. Meski menit bermainnya terbatas, winger timnas Uruguay tersebut sanggup memberikan dampak yang besar. Salah satunya adalah ia membantu terciptanya gol Wout Weghorst di partai tersebut. Reaksi top Manchester United puaskan Erik ten Hag. Manchester United berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Real Betis di ajang Liga Eropa. Hasil positif itu jadi reaksi tepat dari Devil usai menderita kekalahan memalukan. Kemenangan atas Real Betis ini sangat melegakan Erik ten Hag, terutama usai melihat timnya dipermak habis-habisan di markas Liverpool pada akhir pekan kemarin dengan skor mencolok 7-0. Klub terkejut Firmino tinggalkan Liverpool. Penyerang Liverpool yakni Roberto Firmino telah memutuskan untuk hengkang dari Anfield Stadium pada musim panas ini. Dan pelatih asal Jerman Jurgen Klopp mengaku terkejut dengan keputusan Firmino tersebut. Meski begitu, Klopp ingin menghormati keputusan pemain asal Brasil itu. Jurgen Klopp tentu saja sangat berterima kasih kepada Firmino yang telah membantu kesuksesannya di Liverpool. Namun Klopp mengaku tidak akan memberikan salam perpisahan dalam waktu yang dekat ini. Lolos ke perempat final Liga Champions, AC Milan ogah bertemu dengan Inter Milan. Setelah memastikan lolos ke babak perempat final, Stefano Pioli tak lupa memuji skuad dari AC Milan yang mengatakan bahwa mereka telah tampil apik dan layak lolos ke babak berikutnya. Stefano Pioli sempat ditanya apakah di babak perempat final nanti ada lawan yang ingin ia hindari. Pioli mengaku ia tak mau AC Milan bertemu dengan tim senegaranya yakni Inter Milan maupun Napoli, yang mengatakan AC Milan sudah sering bertemu dengan kedua tim tersebut. Pioli mengatakan dirinya lebih suka berduel melawan Bayern Munchen. Barcelona didakwa suap wasit. Dikutip dari The Athletic, penyidik dari Kejaksaan Spanyol sudah menjatuhkan vonis resmi kepada Barcelona terkait kasus suap wasit tersebut. Kejaksaan Spanyol menganggap Negreira sudah mempengaruhi wasit untuk membuat keputusan di laga-laga yang melibatkan Barcelona. Barcelona sendiri belum mau berkomentar atas dakwaan tersebut. Yang pasti, klub Katalan itu harus berurusan dengan pengadilan dalam waktu yang dekat ini. Banding ditolak, Jose Mourinho diskors 2 laga.
Jose Mourinho kalah dalam upaya bandingnya untuk hukuman usai ribut-ribut dengan ofisial pertandingan. Mourinho tak bisa mendampingi AS Roma di 2 laga berikutnya. Pengadilan banding memastikan hukuman dari Jose Mourinho. Itu berarti Jose Mourinho tidak bisa mendampingi AS Roma dalam pertandingan melawan Sassuolo dan juga Lazio. Mourinho juga didenda sebesar 10.000 euro atau sekitar 165 juta rupiah. Jose Mourinho pusing, AS Roma dikepung jadwal padat nan berat. Kemenangan atas Real Sociedad di Liga Eropa terus menghidupkan momentum AS Roma. Kini Gelo Rossi dituntut menjaga konsistensi permainan karena sudah dinanti 2 pertandingan berat di 2 kompetisi yang berbeda. Paulo Dybala dan kawan-kawan mesti segera mengumpulkan kembali kekuatan sebab dalam 2 pekan ke depan Gelo Rossi sudah ditunggu jadwal padat baik di kompetisi lokal maupun di kompetisi Eropa. Roma bakal berhadapan dengan Sassuolo, Real Sociedad dan melakoni derby della Capitale kontra Lazio dalam waktu seminggu ke depan. Jadwal super padat Real Madrid hanya turunkan Karim Benzema di laga penting. Real Madrid akan menghadapi 8 hari yang krusial dalam musim mereka. Salah satu hal yang paling penting dalam menghadapi jadwal super padat tersebut adalah kebugaran seorang Karim Benzema. Los Blancos akan memulai petualangan dengan menghadapi Espanyol pada hari Sabtu. Kemudian diikuti oleh Liverpool di ajang Liga Champions dan El Clasico yang menentukan di Camp Nou melawan Barcelona pada pekan depan. Legenda Bayern Munchen anggap Harry Kane terlalu tua dan juga mahal. Legenda Bayern Munchen yakni Uli Hoeneß menanggapi isu terkait minat besar timnya kepada sosok Harry Kane. Uli menganggap striker asal Inggris tersebut terlalu mahal bagi Bayern Munchen dengan usia yang sudah cukup tua. Uli menjelaskan bahwa sebagai dewan pengawas, dirinya punya suara untuk menentukan kebijakan di Bayern Munchen. Uli menerangkan bahwa dirinya punya suara untuk menentukan setiap kebijakan dengan pengeluaran lebih dari 25 juta euro. Uli menegaskan bahwa dirinya kurang sepakat dengan transfer Harry Kane tersebut. Juventus terancam ditinggal kembali oleh Federico Chiesa. Di tengah kemenangan Juventus atas Freiburg di ajang Liga Eropa, kini muncul kabar yang kurang sedap. Bianconeri mengkonfirmasi bahwa Federico Chiesa harus kembali menepi setelah ia kedapatan mengalami cedera lutut di laga tersebut. Selesai pertandingan, Allegri sempat membeberkan kondisi dari anak asuhnya yang masih belum mengetahui kondisi lebih lanjut soal cedera dari Chiesa tersebut. Nego kontrak Alon Marco Asensio akan pergi dari Real Madrid. Ada kabar terbaru beredar seputar masa depan dari Marco Asensio. Sang winger berpotensi pergi dari Real Madrid setelah negosiasi kontrak barunya mengalami kebuntuan. Dilansir dari Marca, proses negosiasi kedua belah pihak mengalami kebuntuan. Ini disebabkan tawaran kontrak yang diberikan Real Madrid terlalu kecil. Menurut laporan tersebut, jika negosiasi kontrak ini terus buntu, maka Asensio akan segera pergi dari Madrid. Menurut laporan yang beredar saat ini, Asensio kemungkinan besar akan melanjutkan karirnya di Inggris. Ada Arsenal dan Manchester United yang dilaporkan tertarik untuk bisa mendapatkan mantan pemain dari Real Mallorca tersebut. Tottenham mulai mencari pengganti dari Antonio Conte. Antonio Conte mungkin tak akan bertahan lama di Tottenham Hotspur. Mauricio Pochettino dan Thomas Tuchel tengah dipertimbangkan sebagai pengganti. Dilaporkan oleh The Guardian, Conte yang kontraknya habis pada Juni mendatang kemungkinan besar tak akan diperpanjang. Ya bahkan bisa saja ditebak lebih cepat seandainya tak kunjung menghadirkan hasil bagus di sisa musim ini. Pochettino menjadi favorit untuk menggantikan pelatih asal Italia tersebut. Ia pernah melatih Tottenham selama lebih dari 5 musim dan mengantarkan Harry Kane ke babak final Liga Champions. Trio timnas Inggris masuk dalam incaran Manchester United di musim panas. Manchester United mengincar 3 pemain timnas Inggris untuk direkrut pada musim panas nanti. Mereka adalah Harry Kane, Jude Bellingham, dan juga Mason Mount. Dilaporkan oleh The Guardian, manajer Manchester United yakni Erik ten Hag ingin memiliki pemain nomor 9 yang bisa menjadi jaminan gol. Woodward hanya bersatu sebagai pemain pinjaman dan sejauh ini tak menunjukkan dirinya merupakan seorang pencetak gol yang subur.
Arsenal berpeluang besar mendatangkan Ferran Torres. Dikutip dari Sport, keinginan Arsenal untuk bisa mendapatkan penyerang Barcelona yakni Ferran Torres kemungkinan akan segera terwujud. Ini diketahui setelah harganya sang pemain diturunkan menjadi 31 juta euro. Arsenal dikabarkan mengidam-idamkan Ferran Torres sejak ia masih bermain untuk Manchester City. Tentu saja dengan harga yang murah, Arsenal berpeluang besar bisa mendaratkan Ferran Torres ke Emirates Stadium. Juventus siap mendaratkan Richarlison. Dilansir dari Calcio Mercato, Juventus dikabarkan siap membidik striker milik Tottenham Hotspur yakni Richarlison. Dikabarkan Richarlison belakangan ini sudah dikabarkan tidak betah berada di Tottenham Hotspur. Ini karena ia konflik dengan sang manajer yakni Antonio Conte. Jika ingin naikkan level, Kylian Mbappe disarankan gabung Manchester United. Legenda Manchester United yakni Rio Ferdinand memberikan sebuah saran kepada penyerang PSG yakni Kylian Mbappe terkait kelanjutan dari karirnya. Rio Ferdinand menyarankan Kylian Mbappe untuk bergabung dengan Manchester United jika ia ingin naik level. Rio Ferdinand berpendapat bahwa Mbappe yang masih muda dan sangat berbakat seharusnya bermain di liga yang lebih kompetitif seperti Premier League dan bergabung dengan Setan Merah. Ferdinand merasa klub seperti PSG bakal lebih sulit untuk memenangkan Liga Champions karena mereka tidak punya identitas bermain maupun DNA Eropa seperti Real Madrid maupun Manchester United. Wilfried Zaha jadi rebutan Chelsea dan juga Arsenal. Kabar menarik datang dari penyerang Crystal Palace yakni Wilfried Zaha yang saat ini sedang diincar oleh Chelsea maupun Arsenal. Kedua klub asal London itu dikabarkan tertarik untuk mengamankan penyerang berusia 30 tahun tersebut. Alasannya karena Zaha sudah memiliki pengalaman banyak di kompetisi Premier League. Di sisi lain, kontrak Zaha akan habis pada musim panas mendatang. Itu berarti pemain dengan pengalaman sekelas Zaha akan bisa didapatkan secara gratis. Karena itulah kedua klub asal London itu berebut untuk bisa melakukan negosiasi prakontrak dengan dirinya. Real Madrid berniat bajak Haaland dari Manchester City pada musim panas. Dilansir dari The Independent, raksasa La Liga Spanyol yakni Real Madrid dikabarkan berencana untuk membajak Erling Haaland dari Manchester City pada musim panas 2023 mendatang. Laporan itu menyebut bahwa Real Madrid merasa yakin mereka punya kesempatan untuk memboyong Haaland dari Manchester City. Laporan itu juga menyebut bahwa Madrid menilai Haaland akan menjadi pengganti yang ideal bagi Karim Benzema. Striker asal Prancis tersebut bakal tergantikan setelah produktivitas catatan gol Benzema menurun pada musim ini. Selain itu, ia juga lebih sering mengalami cedera. Real Madrid dikabarkan akan menebus klausul Erling Haaland yang akan aktif pada musim panas nanti.